Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Fatur Razak dan Faizuddin, dan ada lagi Farhan Ramadan, akan menjelaskan video tentang pengertian harta, yaitu dengan materi wajib, dan saham syariah dengan materi pilihan. Kami sebelumnya ingin mempresentasikan video ini sebagai tugas ulangan akhir semester 6 untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Yadi selaku mata kuliah investasi dan pasar modal syariah. Untuk materi pertama, saya akan membacakan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Harta dalam Islam bukan sekedar asal materi, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Konsep ini menekankan pada penggunaan harta untuk kebaikan, menghindari praktik haram, dan menunaikan kewajiban sosial seperti zakat. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ajaran Islam, harta merupakan ujian dan cobaan bagi manusia. Kemampuan seseorang mengelola harta mencerminkan keimanan dan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta sebagai sarana untuk beribadah, bersedekah, dan memenuhi kebutuhan hidup. Namun harta yang diperoleh melalui cara haram seperti riba, penipuan, atau korupsi tidak akan mendatangkan keberkahan. Harta dan mekanisme pengelolaan. Pengelolaan harta dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Izzuddin, yang kedua yaitu harta dan mekanisme pengelolaan. Pengelolaan harta dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan menghindari hal-hal yang diharamkan. Mekanisme pengelolaan meliputi mencari penghasilan halal. Islam menganjurkan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan halal, seperti berdagang, bekerja, dan berinvestasi sesuai syariat. Yang kedua, menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang telah mencapai nisab, batas minimum harta, dan haul, masa kepemilikan harta. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu fakir miskin. Yang ketiga, berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah merupakan amalan sunnah yang dianjurkan untuk berbagi rezeki dengan orang lain. Yang keempat, berhemat dan menghindari pemborosan. Islam mengajarkan untuk berhemat dan menghindari pemborosan dalam penggunaan harta. Mewariskan harta secara adil. Islam mengatur mekanisme pewarisan harta secara adil kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Selanjutnya konsep fundamental investasi berdasarkan syariah. Investasi syariah merupakan bagian integral dari pengelolaan harta dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah diterapkan untuk memastikan investasi tersebut halal, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Pengertian selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan investasi. Investasi syariah adalah penanaman modal yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan berkah, serta berkontribusi
pada perekonomian yang adil dan berkelanjutan. Investasi ini menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, kategori investor. Kategori investor dalam investasi syariah beragam, mulai dari individu hingga institusi. Mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan investasi, tingkat risiko yang ditoleransi, dan jumlah modal yang diinvestasikan. Udah. Ishak. Selanjutnya yaitu menjelaskan poin-poin dari konsep fundamental investasi berdasarkan syariah yang sudah dijelaskan tadi oleh Farhan Ramadan. Kemudian yang ketiga ada C, resiko dalam investasi. Perlu kita ketahui bahwa resiko dalam investasi syariah itu tetap ada, seperti fluktuasi pasar dan resiko bisnis. Namun prinsip-prinsip syariah dapat membantu meminimalisir resiko melalui diversifikasi dan menghindari investasi yang spekulatif. Jadi dengan adanya prinsip-prinsip syariah itu dapat mengurangi resiko dalam investasi seperti fluktuasi atau keadaan yang berubah-ubah atau labil, dan juga resiko bisnis. Kemudian ada yang keempat yaitu investasi dalam perspektif syariah. Nomor 4 dari konsep fundamental investasi berdasarkan syariah. Investasi syariah menekankan pada transparansi, keadilan, dan menghindari eksploitasi. Jadi transparansi ini memungkinkan untuk investasi tetap terbuka. Kemudian keuntungan diperoleh melalui bagi hasil atau keuntungan usaha yang halal, bukan dari bunga atau spekulasinya. Ini akadnya bisa berubah murabahah, mudharabah, atau musyarabah ataupun ijarah. Kemudian yang kelima yaitu norma dalam berinvestasi. Ada beberapa norma yang perlu kita lakukan atau kita jalani ketika hendak berinvestasi, yaitu yang pertama menghindari riba. Itu semua bentuk bunga yang harus dihindari. Yang kedua yaitu menghindari gharar atau ketidakpastian dalam transaksi yang harus diminimalisir. Yang ketiga itu menghindari maisir atau unsur perjudian atau spekulasi yang harus dihindari agar tidak melanggar hukum prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, investasi hanya pada bisnis halal. Itu dilakukan pada sektor usaha yang halal melalui akad-akad yang sesuai dengan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, murabahah, wadiah, dan yang lain-lain. Kemudian yang keenam dari konsep fundamental investasi berdasarkan syariah yaitu resiko gharar, maisir dalam perspektif syariah. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya gharar atau ketidakpastian dan juga maisir atau judi. Yang keduanya merupakan hal yang dilarang dalam investasi syariah. Merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi, sedangkan maisir itu tertuju pada perjudian atau spekulasi atau harapan yang tidak pasti yang mengandalkan keberuntungan. Keduanya dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Adanya investasi ini yaitu memungkinkan besar agar senantiasa berupaya meminimalisir kedua risiko ini, yaitu maisir dan gharar. Sekian untuk materi wajib saya anggap selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan materi pilihan yaitu saham syariah. Kepada Saudara Faizuddin, kepadanya dipersilahkan. Materi pilihan dari kelompok 5 yaitu saham syariah. Sebelum memahami saham syariah, perlu diketahui memahami indeks-indeks saham yang tepat pada BII termasuk indeks saham sesuai syariah. Indeks saham memiliki peran penting dalam pasar modal sebagai alat ukur dan panduan bagi investor. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari indeks saham. Yang pertama, indikator kinerja pasar.
Yang kedua, benchmark untuk kinerja portofolio. Yang ketiga, dasar produk investasi pasif. Dan yang keempat yaitu panduan diversifikasi dan pemilihan saham. Indeks saham membantu investor dalam memilih saham-saham yang akan dimasukkan ke dalam portofolio mereka. Dan yang kelima yaitu proksi untuk kelas aset dan analisis risiko. Indeks saham adalah indikator statistik yang mengukur perubahan harga dari kelompok saham yang terdaftar di bursa di BII. Indeks saham digunakan untuk pertama, menilai kinerja pasar secara keseluruhan atau sektor tertentu. Dua, menjadi acuan benchmark bagi investor dalam mengukur kinerja portofolio. Tiga, dasar bagi produk investasi seperti reksadana, indeks, dan ETF. Indeks syariah ISSI meliputi semua saham yang masuk dalam daftar efek syariah DES yang diterbitkan oleh OJK. Wis sedikit Pak. Wis. Setelah memahami indeks-indeks di Bursa Efek Indonesia, yaitu kemudian ada karakteristik saham syariah. Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, berbasis pada prinsip syariah Islam. Saham syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam jenis usaha, cara memperoleh keuntungan, struktur transaksi, artinya tidak boleh terkait dengan riba, judi, spekulasi, gharar, dan aktivitas haram lainnya. Yang kedua, ditetapkan dalam daftar efek syariah. Saham syariah masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan secara berkala oleh OJK 2 kali setahun. Hanya saham yang tercantum dalam DES yang dinyatakan sah menurut syariah untuk diperjualbelikan oleh investor muslim. Yang ketiga, usaha emiten. Usaha emiten tidak bertentangan dengan syariah. Perusahaan yang menerbitkan saham syariah tidak boleh bergerak di bidang pertama, perbankan dan asuransi konvensional. Kedua, minuman keras dan rokok. Ketiga, judi dan perjudian online. Keempat, pornografi. Kelima, usaha berbasis riba. Adapun yang keempat yaitu memenuhi rasio keuangan syariah. Untuk dapat masuk ke dalam kategori saham syariah, emiten harus memenuhi rasio tertentu, seperti A. Rasio total utang berbasis bunga dibanding total aset, ketentuan maksimal 45%. Yang B. Rasio pendapatan non halal dibanding total pendapatan, ketentuan maksimal yaitu 10%. Adapun yang kelima yaitu pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS. Perusahaan penyediaan produk syariah diawasi oleh DPS yang memastikan kegiatan usaha dan transaksi sesuai prinsip Islam. Adapun yang keenam yaitu tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Transaksi saham syariah harus terbebas dari gharar,
ketidakjelasan. Maisir, spekulasi berlebihan atau judi. Riba, bunga atau tambahan yang tidak sah. Yang ketujuh yaitu diperdagangkan di pasar modal syariah. Saham syariah dapat diperjualbelikan di pasar modal seperti biasa. Namun, investor menggunakan akun efek syariah atau mekanisme transaksi syariah seperti akad musyarakah atau mudharabah secara tidak langsung. Untuk pengertian saham syariah yang ketiga yaitu tentang perbandingan indeks saham konvensional dan indeks saham syariah. Ada beberapa aspek yang dibahas dalam perbandingan indeks saham konvensional dan syariah. Yang pertama yaitu diantaranya dasar prinsip. Untuk konvensional itu tidak berbasis prinsip agama tertentu, jadi tidak ada kaitan agama. Dan untuk indeks saham syariah itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kemudian ya ada kriteria pemilihan saham. Nah, untuk konvensional itu likuiditas, kapitalisasi pasar dan fundamental. Sedangkan untuk indeks saham syariah itu ditambah dengan kriteria syariah yaitu dengan bebas riba, gharar dan maisir. Untuk contoh indeks itu konvensional menggunakan IHSG atau indeks saham gabungan. Ada LQ45, ada IDX 30, ada IDX 80 dan ada Kompas 100. Sedangkan untuk saham syariah itu ada JII, JII 70, IASI, IDX, MES dan BUMN 17. Kemudian ada dari sektor yang dikecualikan. Untuk konvensional itu tidak ada pengecualian sektor. Jadi semua sektor yang diambil dalam indeks saham itu semuanya itu diterima oleh konvensional. Sedangkan untuk saham syariah itu tidak boleh dari sektor haram, bank konvensional, judi dan lain-lain. Untuk rasio keuangan, saham konvensional itu tidak dibatasi, nominalnya itu tidak dibatasi berapapun. Sedangkan untuk saham syariah wajib memenuhi rasio utang bunga maksimal 43% dari aset yang digunakan. Untuk penerbitan daftar saham konvensional itu tidak ada daftar khusus. Jadi dari pihak manapun, dari saham manapun itu pasti diterima. Sedangkan untuk saham syariah, daftar efek syariah atau DES itu ditentukan oleh OJK selama 2 kali setahun. Kemudian ada tujuan investor. Kalau saham konvensional itu terfokuskan pada keuntungan finansial, jadi tidak memandang keuntungan secara agama atau tertentu. Sedangkan untuk saham syariah itu gabungan antara keuntungan finansial dan keberkahan syariah. Kemudian ada cakupan saham, seluruh saham terdaftar di BI. Nah, hal ini untuk di saham konvensional. Sedangkan untuk saham syariah itu saham yang lulus seleksi berdasarkan kriteria syariah. Kemudian ada produk yang terkait dalam saham syariah. Untuk saham konvensional itu reksadana konvensional dan ETF biasa. Sedangkan untuk saham syariah itu reksadana syariah dan ETF syariah. Yaitu yang terakhir ada pengawasan. Kalau saham konvensional oleh otoritas pasar modal atau OJK dan BI. Sedangkan untuk saham syariah itu ada tambahan yaitu Dewan Pengawas Syariah, DPS dan juga OJK dan BI. Sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.